psikisnya dari perceraian? Jadi kalau seorang anak, kalau orang tua bercerai, kemudian anak itu tidak mau ketemu ayahnya atau hubungannya kurang baik, maka itu penyebabnya bukan sekedar karena perceraian, tapi penyebabnya adalah bahwa sebelumnya hubungan anak dengan bapaknya ini kurang baik. Kemudian sebagai tambahan, mungkin saja ibunya, karena namanya bercerai kan sudah hubungan kurang baik, ibunya menambah untuk tidak menyenangi bapaknya. Jadi jangan dinilai hanya akibat perceraian, tapi akibat perlakuan sebelumnya. Tapi umur segitu kan kita kan masih labil ya, sekitar umur 13 tahun. Psikisnya terganggu melihat orang tuanya berantem gitu. Apalagi kan tambah emang si ini tidak ada gosip miring, mendapatkan verbal istrinya juga. Ya, jadi jelas dalam pertengkaran sehari-hari, kalau pertengkaran itu diketahui oleh anak, maka anak itu jiwanya juga sudah akan kurang stabil. Jadi karena kurang stabilnya, lalu ditambah lagi sangat mungkin ya namanya ibunya kesel ke bapaknya, akan juga diceritakan kekesalannya dan akan dipengaruhi. Kalau itu terjadi, maka tambah kesel lagi dia ke bapaknya. Maka sudah sewajarnya jika anak akan bersikap seperti itu, bukan sewajarnya, tapi sudah akan terjadi sebagai akibatnya bahwa anak akan kurang dekat ke bapaknya. Tapi seandainya tidak bercerai dan bapaknya tetap sikapnya kurang baik, maka hubungan anak ke bapak juga tetap kurang baik. Karena kita tahu bahwa suami istri yang tidak bercerai belum tentu anaknya dekat ke bapaknya atau ibunya. Umumnya memang bapaknya, tapi bisa saja kurang dekat ke ibunya atau kurang dekat ke bapaknya. Nah, ini kan maksudnya gangguan verbal ini dia menyerang apa sih Bu misalnya? Jadi itu kan masalah kejiwaan. Jadi ya terjadi pertengkaran, akhirnya dia mempunyai suatu pandangan. Mungkin akhirnya anak itu benci ke bapaknya. Kalau sudah benci, maka otomatis terjadi suatu yang dimana dia tidak dekat ke bapaknya. Jadi itu kan masalah kejiwaan. Jadi ya terjadi pertengkaran, akhirnya dia mempunyai suatu pandangan. Mungkin akhirnya anak itu benci ke bapaknya. Kalau sudah benci, maka otomatis terjadi suatu yang dimana dia tidak dekat ke bapaknya. Lalu dalam hal verbal, tergantung verbalnya apa yang dikatakan. Apakah selalu mengecilkan anaknya, apakah selalu menghina anaknya, atau apa? Kan kita belum tahu secara detail. Nah, istri juga mendapatkan perlakuan secara verbal juga gitu. Ya mungkin memang bapaknya kurang baik ya, dan mungkin kok orang-orang lain juga kurang baik. Tapi tekanan-tekanan verbal yang dilakukan ke anak-anaknya membuat anak-anaknya juga membenci bapaknya. Apa langkah dari seorang ibu sendiri untuk menyikapi anaknya ini? Sebetulnya kalau bapaknya memang betul-betul terlalu, memang tidak ada jalan lain, ya bisa saja sekalian. Tapi kan kita tidak tahu apakah itu betul-betul keterlaluan atau ada suatu kesalahan juga dari pihak ibunya yang bisa diperbaiki. Tapi jika tidak, memang itu watak bapaknya, apakah kita bisa memperbaiki watak bapaknya? Jika bisa ya otomatis ya bagus saja. Tapi kok tidak bisa dan tetap melakukan suatu hal yang tidak baik secara verbal, maka efeknya tetap negatif ke anak maupun istrinya. Baik, mungkin terakhir ini saran dari Ibu sebagai psikiater itu melihat kasus ini seperti apa sih? Ya, Saran-saran. sebetulnya kita dari awal sudah memperhatikan kalau memang sudah verbalnya kurang baik, pada saat awal mungkin awal sekali masih baik,
Kemudian pada saat sudah kelihatan kurang baik, di situ kita sudah memperbaiki, sudah berbicara atau kalau perlu kita mengajak dia ke seorang ahli jiwa untuk memperbaiki verbalnya. Lagi? Oke, makasih Bu. Kasih, Bu. Nah, katanya syarat juga sudah dibawa.